Hello, welcome back for my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube gua Beta Undercover, channelnya ikan cupang Indonesia. Oke guys, di video kali ini gua ingin memperlihatkan ya bagaimana proses perkawinan si ikan cupang guys ya. Jadi seperti yang kalian lihat ya di video ini, si pejantan dan betina ini sedang melakukan proses perkawinan guys ya. Dalam proses perkawinan ini, si pejantan dan betina ini akan saling membantu guys ya, dimana tugas menjaga telur yaitu dilaksanakan oleh si pejantan, dan ketika proses perkawinan belum selesai, betina akan membantu si pejantan untuk mengambil telur-telurnya di wadah dasar pemijahan guys ya. Ciri-ciri betina sudah siap kawin itu adalah ketika bintik putih di bawah telur ya, ovipositornya itu terlihat putih-putih ya guys ya, dan perutnya itu sudah berbentuk bulat guys ya. Itu tandanya si betina ini sudah siap untuk dikawinkan guys. Usia matang ikan cupang kawin itu kisaran usia 5 bulan ke atas guys ya. 4-5 bulan ke atas itu lebih bagus guys ya, karena ketika ikan cupang kawin di usia-usia 4-5 bulan ke atas itu guys, si pejantan itu sudah pintar menjaga telur-telurnya guys ya. Karena ketika si pejantan dikawinkan pada usia muda, cenderung pejantan akan memakan telurnya guys ya, karena mudah stres ya. Tetapi ketika si pejantan ini sudah di usia matang, si pejantan akan sangat pintar menjaga telur-telurnya guys ya, sampai si telur-telur ini menjadi burayak. Dan ketika si cupang betina ini dikawinkan di usia 4-5 bulan ke atas, perutnya itu lebih besar guys ya. Jadi anak-anaknya nanti telur-telur si ikan cupang ini yang dihasilkan jadi lebih banyak guys ya. Akan tetapi bila mana kita mengawinkan ikan cupang di usia muda, telurnya itu cenderung lebih sedikit guys ya, dan telur-telurnya itu belum terlalu matang guys ya, cenderung mengakibatkan anakan ikan cupang atau burayak ikan cupang itu relatif cepat mati guys ya, karena kandungan si betinanya itu masih sangat muda guys. Jadi ketika kalian ingin mengawinkan ikan cupang, kawinkanlah si ikan cupang ini di usia-usia 4-5 bulan ke atas guys ya. Itu jauh lebih bagus dibandingkan si ikan cupang itu ketika masih usia muda guys ya, atau di usia-usia 3,5 bulan dan 4 bulan lah. Itu usia-usia ikan cupang masih sangat muda guys ya. Lebih baik jangan kalian kawinkan dulu, dikhawatirkan nanti telur-telur yang dihasilkan malah tidak bagus, atau si pejantan dan betinanya itu mudah stres, yang ada mereka berantem dan tidak jadi kawin guys. Yang dikhawatirkan adalah seperti itu guys ya. Jadi di sini proses perkawinan ikan cupang itu terjadi kurang lebih 2 jam guys ya. Dan di alam liar biasanya ikan cupang itu melakukan proses perkawinan pada jam 10 pagi. Ini dia guys ya, ketika kalian bisa lihat ya bagaimana proses ikan cupang kawin ya. Si pejantan ini akan melilit badan si betina guys, dan telur-telurnya itu akan jatuh ke wadah dasar pemijahan guys. Dan si pejantan ini akan mengambil telur-telur yang jatuh dan akan diletakkan di atas gelembung-gelembung atau buih-buih yang sudah dibuat oleh si pejantan guys ya. Dan tugas betina adalah membantu si pejantan menaruh telur-telurnya itu di atas gelembung-gelembung atau buih-buih yang sudah dibuat oleh si pejantan. Ciri-ciri nanti ketika ikan cupang ini selesai kawin adalah si betina ini akan diusir guys ya dari sarang telur ya, atau busa-busa ini. Kalian bisa lihat ya proses perkawinannya seperti ini guys ya. Pejantan akan melilitkan badannya selama beberapa detik, dan telur-telur ikan cupang akan jatuh ke dasar wadah pemijahan. Ini adalah proses alamiah ketika ikan cupang kawin dan bertelur guys ya. Si betinanya itu akan terlihat mati sesaat guys ya. Dalam beberapa detik si betina itu akan mengambang di atas permukaan air. Itu menandakan si betina sudah disemprot sperma oleh si pejantan guys ya. Dan setelah itu betina akan mengambil telur-telurnya membantu si pejantan guys.
Kalian bisa lihat di dinding-dinding soliter itu adalah telur-telur ikan cupang guys ya, yang berwarna putih dan yang bening-bening itu ya, bulat-bulat bening-bening itu adalah busa ya, atau sarang telur agar si telur-telurnya itu tidak jatuh guys ya. Sarang telur itu dibuat oleh si pejantan untuk menaruh telur-telur ikan cupang supaya telur-telurnya itu tidak jatuh guys, karena bila mana telur-telurnya jatuh maka telur-telur ini tidak akan menetas guys ya. Makanya ketika ikan cupang melakukan proses perkawinan, si pejantan itu jangan buru-buru diambil guys ya, biarkan si pejantan ini menjaga telurnya guys, karena dikhawatirkan telurnya jatuh di wadah dasar pemijahan yang ada, nanti si telur-telur itu tidak akan menetas guys ya. Dan ketika proses menetas, biasanya kan burayak itu di usia-usia 4 hari itu belum bisa berenang guys ya, jadi cenderung burayak itu jatuh ke dasar wadah pemijahan. Bila mana si pejantan ada di wadah pemijahan ini, maka pejantan akan membantu si burayak berenang atau menaruh si burayak di atas gelembung-gelembung yang sudah dibuat oleh si pejantan guys. Biasanya dalam sekali kawin ya, ikan cupang itu ya menghasilkan 200 sampai 300 anakan guys ya, tergantung dari besar perutnya si betina guys, atau tergantung matangnya telur-telur yang dibuahi si betina guys ya. Semakin besar perutnya, biasanya telur-telur yang dihasilkan itu semakin banyak guys ya. Telur-telur ikan cupang itu akan menetas kurang lebih selama 2 kali 24 jam guys. Jadi ketika masih berbentuk titik-titik putih itu, telur-telurnya itu akan menetas selama 2 kali 24 jam, akan terlihat hitam-hitam guys ya, seperti bola mata ya, kecil-kecil sekali bentuknya. Dan itu selama 2 kali 24 jam akan menjadi burayak ikan cupang guys. Tugas si pejantan adalah menjaga telur-telur itu agar tidak jatuh ke wadah dasar pemijahan. Dan ketika proses penetasan, biasanya kan si burayak ini belum bisa berenang ya, jadi tugasnya si pejantan itu menaruh telur-telur atau si burayaknya itu di atas guys ya, di atas buih-buih yang sudah dibuat oleh si pejantan. Dan ketika burayak itu sudah bisa berenang guys ya, biasanya kan kalau di air atau di wadah pemijahan ini suka ada nyamuk ya. Biasanya nyamuk tuh suka bertelur ya, dan dikhawatirkan tuh nanti banyak jentik guys ya. Jadi tugas si pejantan itu menjaga si burayak agar tidak dimakan oleh predator alamiah guys ya, seperti jentik nyamuk ya guys ya. Karena jentik nyamuk sangat berbahaya untuk keberadaan atau kelangsungan hidup si burayak ikan cupang guys ya. Kalian bisa lihat ya, seperti itulah proses perkawinan ikan cupang ya guys ya. Sangat unik dan sangat menarik guys ya. Jadi ketika si pejantan itu nanti melilitkan badannya di wadah pemijahan ini ya, di melilit badan si betina, nanti proses itu adalah dimana si pejantan akan membuahi si betina guys. Jadi ketika sedang melakukan proses pembuahan itu, si pejantan itu akan melilit badannya tuh guys ya, akan melilit sampai membentuk seperti bulat gitu ya, gitu ya. Dan si betina beberapa detik itu akan terlihat seperti mati sesaat guys ya, mengambang di dasar wadah pemijahan. Seperti yang kalian lihat ya, telur-telurnya itu akan habis ketika ciri-cirinya itu perutnya itu sudah mulai kempes guys ya. Itu adalah ciri-ciri bahwa telurnya itu sudah habis. Dan ciri-ciri yang paling menolok adalah ketika si betina ini sudah diusir oleh si pejantan dari sarang telur guys. Oke, itu adalah gambaran bagaimana ikan cupang kawin dan bertelur ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar, dan sebarkan ke orang-orang tercinta. Oke, dari gua itu aja. Salam cupang Indonesia.